Halo semuanya, aku Felicia. Nah, hari ini aku mau ngebahas salah satu dari protokol kesehatan 3M nih, yakni mencuci tangan untuk mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19. Tapi yang aku mau bahas di sini bukan cuman tentang virus COVID-19 ini aja, tapi penyakit-penyakit lainnya yang bisa kita cegah dengan cara mencuci tangan. Aku juga akan ngejelasin nih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Penasaran kayak apa? Tonton terus video sampai habis ya. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian kalau di November 2007 lalu udah ada penelitian yang bilang kalau misalnya nih kita sering mencuci tangan, memakai masker, dan menggunakan sarung tangan, itu tuh bisa lebih efektif untuk mencegah tertularnya penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA seperti flu dan SARS. SARS adalah salah satu penyakit pernafasan menular dan terkadang fatal yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, coronavirus adalah virus yang lagi statusnya udah jadi pandemi nih sekarang gitu kan. Di Indonesia pun banyak yang udah kena coronavirus ini. Tapi selain dua penyakit tadi, ada juga penyakit-penyakit lainnya. Nah, sekarang kita mau bahas lebih lanjut soal penyakit itu. Nah, penyakit yang pertama ada penyakit pencernaan, yakni diare, yang menjadi penyebab kematian kedua anak-anak balita. Lalu ada penyakit radang paru atau pneumonia, yakni penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala panas tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, terus frekuensi nafas yang bisa lebih dari 50 kali per menitnya. Juga ada gejala-gejala lainnya seperti sakit kepala, gelisah, sama nafsu makan yang berkurang. Nah, habis itu ada juga penyakit infeksi kulit, terus ada infeksi mata seperti trakoma, dan ada infeksi cacing atau yang biasa kita kenal sebagai cacingan, khususnya arkariasis dan trikuriasis. Nah, sekarang kita mau masuk ke bahasan gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau mau lebih jelas lagi, yuk kita lihat sama-sama cuplikan video yang satu ini. Yang pertama, dibasahin dulu tangannya dengan air mengalir, tuang dan gosok sabun pada telapak tangan, lalu usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Punggung tangan sama sela-sela jarinya juga dibersihkan ya, secara bergantian. Lalu bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci, secara bergantian juga. Dilanjut gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian lagi. Lalu letakkan ujung jari ke telapak tangan, lalu gosok perlahan dan dilakukan secara bergantian juga. Kalau udah, bilas lagi deh dengan air bersih mengalir dan tinggal dikeringkan. Nah, itu tadi tahapan-tahapan mencuci tangan yang baik dan benar, pakai sabun dengan air mengalir. Dihafal ya, dipraktekin juga biar tangan kita selalu dalam keadaan yang bersih. Nah, ada juga nih informasi kalau misalnya kita mencuci tangan itu minimal 60 detik sekali cuci tangan. Jadi benar-benar harus bersih, harus fokus gitu cuci tangannya. Apalagi tadi kan ada 6 tahap. Ya udah berarti pas dong ya, satu tahapnya 10 detik. Pas kan 60 detik. Nah, buat yang bertanya-tanya kapan sih waktu yang tepat atau waktu-waktu krusial untuk mencuci tangan? Aku akan jelasin juga nih. Yang pertama, sebelum makan atau sebelum menyentuh makanan. Yang kedua, udah pasti banget sih, setelah buang air besar atau buang air kecil. Lalu yang ketiga, setelah beraktivitas. Abis ngapain gitu ya, abis nyomot apa, ngambil apa, abis nulis atau apa, cuci tangan deh pokoknya. Nah, untuk para orang tua nih ya, apalagi orang tua sih yang ngurus anak kecil, yang ngurus bayi ya kan, apalagi bayi kan masih sensitif, harus banget higienis gitu tangannya. Harus sering-sering cuci tangan, apalagi abis ngurusin anak-anak atau bayi yang abis buang air besar atau buang air kecil. Terus pas mau suapin si kecil makan atau menyusui. Pokoknya segala aktivitas sekarang kita abis A, abis B, abis C harus langsung cuci tangan. Sesering mungkin gitu ya, apalagi kan penularan COVID-19 terlihat cukup
mudah ya ketularannya gitu kan. Makanya kita harus berhati-hati. Ingat ya, terus patuhi protokol kesehatan 3M. Ada memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak dari orang lain. Yuk, kita sama-sama jaga diri, kita sama-sama jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M demi kesehatan aku, kamu, mereka, dan kita semua.